Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dea Putri Indra. Saya dari grup 6, kelas 6D, dan teman saya lainnya ada Dwita Mulia Srinian, Nadila Aulia, dan Ridwan Soleh Siregar. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah statistik pendidikan, khususnya korelasi Spearman Rank, dan mungkin teman-teman saya sudah menjelaskan secara teori dan pengertian korelasi Spearman Rank dan penyelesaiannya secara manual. Nah, saya di sini akan menjelaskan cara penyelesaian korelasi Spearman Rank melalui aplikasi SPSS. Dalam video pertama ini, saya akan memberikan penjelasan apa itu SPSS dahulu. Jadi, SPSS adalah Statistical Package for the Social Science, adalah program aplikasi bisnis yang berguna untuk menganalisa data statistik. Dan versi terbaru program ini adalah SPSS 20 yang sedang saya install ini, yang dirilis pada tanggal 16 Agustus 2011. Software SPSS dibuat dan dikembangkan oleh SPSS Inc. yang kemudian diakuisisi oleh IBM Corporation. Nah, bagi kalian yang penasaran gimana bentuk SPSS seperti ini, dia kalau sekali klik aplikasinya, dia langsung ada 2 Windows. Dan Windows pertama ini di mana kita mendesain datanya, dan Windows kedua ini outputnya, di mana kalau kita ingin menghitung data kita di sini, ntar hasilnya ada di sini. Nah, lalu SPSS dan Microsoft Excel pada aplikasi komputer. Kalau dari tampilannya agak mirip seperti Excel ya, tapi lebih simple yang SPSS. Nah, Microsoft Excel berfungsi untuk menghitung. Kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus atau fungsi-fungsi yang telah disediakan Microsoft. Tapi, kita bisa menggunakan operator matematika untuk membuat rumus di Excel. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaan antara SPSS dan Microsoft Excel. Microsoft Excel kita harus menghitungnya, menulis rumusnya secara manual. Sedangkan SPSS semuanya sudah tertera di sini. Misalkan kita ingin menganalisis reports, descriptive statistik, tables, compare mean, means, kita bisa pilih langsung tanpa harus menulis rumus secara berderet-deret. Di sini sudah ada sampai log linear. Nah, ini lebih simple ya kalau SPSS. Nah, penggunaan SPSS merupakan program aplikasi untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Yang perlu dilakukan adalah mendesain variabel yang akan dianalisis, memasukkan data, dan melakukan perhitungan dengan menggunakan tahapan yang ada pada menu yang tersedia. Setelah itu, hasil perhitungan dianalisis. Yang seperti saya bilang tadi, ini pilihan menunya, ada analyze, transform, compute variable, dan lainnya. Ini kalau sekali klik langsung kehitung gitu, kalau kita ingin menganalisa sesuatu. Nah, yang membuat saya sedikit tertarik dengan SPSS karena jujur saya masih baru dengan aplikasi ini, tapi nggak apa-apa, kita harus explore ya. Di sini ada data view dan variable view. Dan ini fungsinya sedikit berbeda, tapi menarik sih. Saya jelaskan dulu, data view adalah tab sheet yang menampilkan data yang sebenarnya atau label nilai yang didefinisikan. Pada tab sheet inilah Anda mengentry data ke SPSS. Di atasnya terdapat menu-menu seperti File, Edit, View, Windows, dan Help. Seperti halnya menu-menu umum pada aplikasi Android Windows lainnya. Nah, maksud dari data view ini, di data view ini seperti seusai kita menginput data dari variable view, semuanya akan terdesain, maksudnya yang kita desain di sini, datanya di variable view akan tertata di sini. Jadi kita nggak perlu tulis di sini dulu. Jadi kita
menata datanya di sini karena udah ada name, type, width, dan decimal dan labelnya. Nah, variable view adalah type sheet yang menampilkan kamus metadata di mana setiap baris mewakili sebuah variabel dan memperlihatkan nama variabel atau jenis data, misal numeric, string, date, lebar cetak, dan berbagai karakteristik lain. Ibaratkan variable view ini kayak kita mendesain baju, kita harus apain ingredients-nya dulu. Misalnya name-nya X, dan di bawahnya ada Y, dan labelnya kain, lalu benang. Dan setelah kita susun di sini, mari kita lihat data view. Langsung tersusun variabelnya di sini. Misalkan X itu kain, berarti kita butuh berapa kain? Misalnya kita butuh 5. Dan benang kita butuh 2. Seperti itu. Mungkin cukup cara penggunaan dan pengertian dan teori tentang SPSS. Mari kita lanjut di video kedua, cara penyelesaian korelasi Spearman rank melewati aplikasi SPSS. Terima kasih.